Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 18 Oktober 2021. Sebelum mengenal kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Seorang pria di Israel ketakutan setengah mati dengan virus corona yang menurutnya akan membuat kiamat semakin dekat. Pria ini pun mengembalikan kepada otoritas benda-benda purbakala Israel sebuah artefak berbentuk bola yang terbuat dari batu berumur 2000 tahun yang dicurinya 15 tahun yang lalu. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa banyak pelanggaran dan dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Kita hidup mengikuti cara-cara dunia dan berbuat seturut dengan kemauan diri sendiri. Kita hidup di bawah pengaruh dan kendali kuasa kerajaan angkasa yang mencelakakan, merusak tatanan kehidupan dan mematikan masa depan kita. Kuasa itu menjerat dan mengendalikan hawa nafsu kedagingan kita. Kita menuruti kehendak daging dan pikiran yang dibutakan. Kita berbuat berbagai bentuk kejahatan sama seperti orang-orang durhaka, yaitu orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Akibatnya, sudah sepatutnya kita dimurkai dan dihukum lewat penderitaan yang dapat dirasakan dalam keseharian kehidupan kita. Bahkan seharusnya kita menerima hukuman yang tidak berkesudahan atau kekal. Dua fakta di atas, yaitu seorang pria mencuri artefak dan penekanan Rasul Paulus soal kehidupan manusia lama yang hanya mementingkan diri sendiri, terikat keinginan daging dan cara-cara duniawi. Kedua hal itu memperlihatkan kepada kita kematian rohani seseorang ketika berada di luar Yesus Kristus. Kedagingan menunjukkan tubuh manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kecenderungan berbuat dosa dan diperbudak oleh dosa. Keduniawian menunjukkan prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kedua sifat ini yaitu kedagingan sebagai unsur dari dalam diri atau inner, serta keduniawian unsur dari luar diri atau outer sudah dipengaruhi, diperalat dan diperbudak oleh iblis. Tetapi syukurlah betapa besarnya kemurahan hati Allah. Ia begitu mengasihi kita. Efesus 2 ayat yang keempat. Penyembahan yang salah dilakukan di luar kebenaran Allah. Betapa bahayanya ini. Oleh karena itu, marilah kita mengenal dengan sungguh-sungguh dan hidup berakar dalam Tuhan. Kita sudah mengenal dan mengalami kasih karunia Allah. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Mari kita menjaga kekudusan hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dosa dan kuasa dosa membuai manusia dalam jerat iblis, menimbulkan ketakutan dan meniadakan damai sejahtera seseorang. Tetapi kasih karunia Allah mengampuni dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati.